Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 543, ini tidak berhasil padaku. Seng Xiao membelai rambut Mu Qi dengan lembut. Lupakan saja. Aku tidak bisa menghentikanmu. Tak lama kemudian, Suce mengirim Mu Qi ke laboratorium forensik. Saat dia tiba di sana, sang profesor sedang sibuk bekerja. Saat melihat Mu Qi, dia langsung tersenyum senang. Xiaoqi, kamu kembali di waktu yang tepat. Datang dan bantu aku. Kamu setidaknya harus menungguku bersiap-siap dan berganti pakaian kerja dulu. Mu Qi menunjuk pakaian kasualnya. Akhirnya kau kembali. Feng Shanshan keluar dari ruang dalam. Matanya besar dan hitam seperti panda, dan wajahnya menunjukkan kelelahan yang amat sangat. Sekarang giliranmu untuk membantu profesor. Aku perlu tidur sebentar di sofa. Mu Qi melihat mayat-mayat di atas meja. Kemudian, dia melihat pria jangkung berdiri di samping meja bedah dan mengerutkan kening. Dia adalah seorang polisi baru, Tang Yan, kata Feng Shanshan dengan nada putus asa. Dia ahli dalam pelacakan kriminal. Tang Yan menghentikan pekerjaannya. Ia melepas sarung tangannya dan mengulurkan tangannya ke arah Mu Qi. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Saya merasa tersanjung. Mu Qi mengulurkan tangan dan menjabat tangannya dengan sopan. Lalu, mereka mengalihkan pandangan satu sama lain. Mu Qi menatap Feng Shanshan dengan pandangan bertanya dan berkata, ada apa? Feng Shanshan memutar matanya. Nanti saja aku ceritakan. Kau harus memahami kasusnya dulu. Tentang apa? 4 orang tewas, 2 pria dan 2 wanita. 3 di antaranya dicincang hingga tewas dan yang terakhir tertusuk pisau buah di jantungnya. Tim investigasi telah melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap keempat korban ini. Untuk saat ini, tampaknya pembunuhnya lah yang membunuh ketiganya sebelum bunuh diri. Kita dapat menutup kasus ini dengan kesimpulan ini, tetapi tampaknya tidak sesederhana yang terlihat. Aku akan memeriksa mayatnya terlebih dahulu agar aku bisa mengikuti perkembanganmu. Setelah itu, Mu Qi fokus pada mayat-mayat itu. Pada pukul 10 pagi berikutnya, Seng Xiao muncul di Zongteng. Sekretarisnya mengiriminya semua dokumen mendesak yang harus segera ditangani. Dia melihat dokumen di atas meja dan berkata kepada Suce, saya ingin tahu tentang kontrak antara Huang Yao dan Tiffany & Co. Karena tahu Anda akan memintanya, saya sudah memeriksanya. Saya mendapat beberapa informasi terbaru dari beberapa sumber saya. Suce mengeluarkan dokumen yang diminta dan menyerahkannya kepada Seng Xiao. Seng Kai sedang dalam perjalanan ke Eropa. Namun, situasi di Tiffany & Co. sangat tidak menguntungkan baginya. Saat aku menyerahkan Huang Yao kepadanya, aku tidak pernah menduga hal ini. Seng Xiao berdiri di depan jendela Prancis dan menatap keluar dengan tatapan tajam dan kosong. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Pergi dan jemput Kier setelah dia selesai kelasnya. Kita akan pergi ke rumah sakit. Huang Yao memiliki fondasi yang kuat, jadi kontrak senilai puluhan miliar ini tidak akan merugikannya. Meski begitu, ia akan menderita kerugian besar dan butuh waktu lama untuk pulih kecuali ada rencana cadangan yang dapat menyelamatkan situasi. Kalau tidak salah, ada kakak laki-laki di keluarga Tiffany, kan? Benar. Ketika ketua lama meninggal, kedua bersaudara itu bertengkar cukup lama. Karena kakak laki-laki itu bukan Tiffany yang asli, dia kalah dalam pertarungan itu. Jika Seng Kai cukup pintar, dia akan menemukannya. Ini mungkin merupakan titik balik. Namun, Suce tidak tahu bagaimana mencari sang kakak akan membantu dalam situasi saat ini. Di rumah sakit, Gu Ziling memberitahu Seng Kai tentang keinginan kakek Seng untuk bertemu Seng Xiao. Seng Kai akhirnya turun dari pesawat setelah bekerja keras. Namun sebelum mendengar kabar baik, ia ditikam oleh kakeknya dari belakang. Apakah kakek Seng meragukan kemampuannya sehingga ia berusaha menemui Seng Xiao? Apakah ia berpikir untuk membiarkannya kembali dan mengambil alih perusahaan? Dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Ziling, dengarkan baik-baik pembicaraan mereka dan bersiaplah terlebih dahulu. Aku tidak akan membiarkan kakak ke-8 mengambil barang-barang yang sudah susah payah aku dapatkan. Saya mengerti, kata Gu Ziling. Namun, mungkin mudah baginya untuk mempersulit Seng Bowen, tetapi bagaimana dengan Seng Xiao? Saya akan pergi ke Tiffany & Co. untuk memahami situasi di sana. Saya mengandalkan Anda untuk menangani keluarga Seng. Sebagai suami istri, kita harus bekerja sama. Jangan khawatir. Mu Qi harus menghadiri kuliah di pagi hari, jadi dia hanya bisa memahami kasusnya secara sekilas dan tidak terlalu tertinggal. Dilihat dari situasi saat ini, penyebaran noda darah merupakan titik terobosan yang penting. Dalam kasus seperti itu, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menelusuri jejak pembunuhnya. Ini akan memberikan informasi yang berguna bagi kepolisian untuk memecahkan kasus tersebut. Kami akan menunggu kalian berdua untuk melakukan percobaan malam ini. Sementara itu, kita akan melihat apakah ada informasi lebih lanjut dari tim, kata profesor itu kepada mereka berdua. Pergilah ke kelas kalian terlebih dahulu.
Mu Qi menggendong Feng Sanshan, dan mereka naik taksi bersama. Namun, melihat Tang Yan yang ada di belakang mereka, Mu Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergosip. Pria ini sangat tinggi, sangat berotot, dan sangat tampan. Apakah kamu tidak tertarik sama sekali? Feng Sanshan memutar matanya. Hentikan. Aku sudah menjelek-jelekkannya beberapa kali dan dia selalu mendengarnya. Oh, rencana musuh yang berubah menjadi kekasih. Diamlah. Aku bisa dengan mudah memberitahumu bahwa di antara mantan pacarku, siapapun di antara mereka memiliki EQ lebih tinggi daripada dia. Dia adalah makhluk yang sangat kuno. Sebaiknya aku tidak mengganggunya. Feng Sanshan menguap. Wajahnya menunjukkan bahwa dia ingin menjaga jarak dengan hormat darinya. Lagi pula, dia datang untuk menemuimu. Aku selalu ingin menemuimu. Duh, aku sudah menikah. Jangan menjebakku, oke? Mu Qi berkata cepat. Oh, aku lupa kalau orang di rumahmu itu raja pencemburu. Setelah mengatakan itu, dia memejamkan matanya. Bangunkan aku saat kita sampai di kampus. Namun, tepat sebelum kelasnya selesai, Seng Xiao mengirim pesan kepada Mu Qi dan mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi kakek Seng nanti. Mu Qi menghela napas. Dia mungkin tidak dapat membantu profesor dalam percobaan hari ini. Dia tidak ingin membiarkan Seng Xiao berhadapan dengan kakek Seng dan Gu Ziling sendirian, meskipun sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa menindas suaminya. Lagi pula, tidak ada salahnya juga untuk memiliki kesempatan mengunjungi kakak ketiga dan kakak ipar ketiga. Pukul 6, Suce mengantar Seng Xiao dan Mu Qi ke lobi rumah sakit. Saat itu, Gu Ziling sedang mengirim makanan untuk kakek Seng. Ketika dia melihat Seng Xiao dan Mu Qi keluar dari mobil, api di dadanya langsung menyala. Jadi, dia tidak banyak berpikir dan menghentikan mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Tidakkah kalian pikir kalian sudah cukup menyakiti kakek? Suce. Seng Xiao terlalu malas mendengarkan ocehannya dan memanggil Suce. Suce berdiri di depan Gu Ziling dan menghalangi jalannya. Nona Gu, saya rasa Anda harus menunggu di sini sebentar. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Kalau begitu aku akan memberitahumu dengan jelas bahwa aku akan menghajar siapapun, tanpa memandang usia dan jenis kelamin, yang tidak punya niat baik, jawab Suce dingin. Kamu, Gu Ziling ingin memaksanya untuk pergi, tetapi Suce mendorongnya. Gu Ziling sengaja menjatuhkan diri ke tanah dan berteriak, dasar tidak tahu malu. Kamu bahkan menindas wanita. Orang-orang di sekitar mereka menatap Suce dengan pandangan aneh. Namun, Suce bersikap acuh tak acuh. Ini tidak mempan padaku.